semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Indriani Sagala, saya sendiri Jessica, Margaret Sihite, dan Melani Napitupulu. Yang dimana dalam video ini kami akan membahas mengenai sejarah bahasa Indonesia. Asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembukuan pada awal abad ke-20. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal itu dapat diketahui dari 4 prasasti berusia berdekatan yang ditemukan di Sumatera bagian selatan peninggalan kerajaan tersebut. Prasasti tersebut diantaranya adalah dengan ditemukannya prasasti di kedudukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tua Berangka tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan Karang Berahi Berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Pada saat itu, bahasa Melayu yang digunakan bercampur kata-kata bahasa Sanskerta. Sebagai penguasa perdagangan, di Kepulauan Nusantara, para pedagangnya membuat orang-orang yang berniaga terpaksa menggunakan bahasa Melayu walaupun dengan cara kurang sempurna. Hal itu melahirkan berbagai varian lokal dan temporal pada bahasa Melayu yang secara umum dinamakan bahasa Melayu pasar oleh para peneliti. Pada abad ke-15, berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka, yang kelak disebut sebagai bahasa Melayu Tinggi. Penggunaannya terbatas di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Kemudian Malaka merupakan tempat bertemunya para nelayan dari berbagai negara, dan mereka membuat sebuah kota serta mengembangkan bahasa mereka sendiri dengan mengambil kata-kata yang terbaik dari bahasa di sekitar daerah tersebut. Kota Malaka yang posisinya sangat menguntungkan menjadi bandar utama di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang paling sopan dan paling tepat di kawasan Timur Jauh. Ejaan resmi bahasa Melayu pertama kali disusun oleh C.H.A. Van Ophuijsen yang dibantu oleh Muhammad Taib Sultan Ibrahim dan Nawawi Sultan Mamur yang dimuat dalam Kitab Logat Melayu pada tahun 1801. Pada zaman penjajahan Belanda pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat pegawai pribumi memiliki kemampuan memahami bahasa Belanda yang sangat rendah. Hal itu yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi, yakni dengan patokan bahasa Melayu tinggi yang sudah mempunyai kitab-kitab rujukan. Sarjana Belanda mulai membuat standarisasi bahasa. Mereka mulai menyebarkan bahasa Melayu yang mengadopsi ejaan Van Ophuijsen dari Kitab Logat Melayu. Penyebaran bahasa Melayu secara lebih luas lagi dengan dibentuknya Komisi voor de Volkslectuur atau Komisi Bacaan Rakyat pada tahun 1908. Pada 1917, namanya diganti menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan. Pada 16 Juni 1927, saat sidang Volksraad atau Rapat Dewan Rakyat, Djajah Dato Krajo pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Disinilah bahasa Indonesia mulai berkembang. Pada 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidatonya pada Kongres Nasional Kedua. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 pada bab
15, Pasal 36 ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Ejaan merupakan keseluruhan aturan atau tata cara untuk menulis suatu bahasa, baik yang menyangkut lambang bunyi, penulisan kata, penulisan kalimat, maupun penggunaan tanda baca. Ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi mempunyai tujuan untuk penyempurnaan. Setelah diresmikannya bahasa Melayu oleh Van Ouwitshoen, yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia hingga ditetapkan sebagai bahasa persatuan, muncul ejaan-ejaan baru, yakni yang pertama, ejaan Republik. Ejaan Republik merupakan hasil penyederhanaan ejaan Van Ouwitshoen. Ejaan Republik mulai berlaku pada 19 Maret 1947. Pada waktu itu, yang menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah Mr. Suwandi. Maka ejaan tersebut dikenal pula atau dinamakan juga ejaan Suwandi. Adapun beberapa perbedaan yang tampak dalam ejaan Republik dengan ejaan Van Ouwitshoen dapat diperhatikan. Yang pertama, gabungan huruf OE dalam ejaan Van Ouwitshoen digantikan dengan U dalam ejaan Republik. Kedua, bunyi hamzah dalam ejaan Van Ouwitshoen diganti dengan K dalam ejaan Republik. Ketiga, kata ulang boleh ditandai dengan angka 2 dalam ejaan Republik. Keempat, huruf E taling dan E pepet dalam ejaan Republik tidak dibedakan. Dan yang kelima, tanda trema dalam ejaan Van Ouwitshoen dihilangkan dalam ejaan Republik. 2. Ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbarui ejaan Republik. Penyusunan ejaan ini dilakukan oleh Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia. Konsep ejaan pembaharuan yang telah berhasil disusun itu dikenal dengan sebuah nama yang diambil dari dua nama tokoh yang pernah mengetuai panitia ejaan itu, yaitu Profesor Prijono dan E. Katopo. Salah satu hal yang menarik dalam konsep ejaan pembaharuan ialah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Hal itu antara lain yaitu yang A, gabungan konsonan DJ diubah menjadi J. Yang B, gabungan konsonan TJ diubah menjadi TS. Yang C, gabungan konsonan NG diubah menjadi N. Yang D, gabungan konsonan NJ diubah menjadi N. Yang E, gabungan konsonan SJ diubah menjadi S. Yang F, kecuali itu gabungan vokal I, AU, dan OI atau yang lazim disebut diftong ditulis berdasarkan pelafalannya yaitu menjadi AY, AW, dan OY. C. Ejaan Melindo. Ejaan Melindo Melayu Indonesia merupakan hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia pada tahun 1959. Perumusan ejaan Melindo ini diawali dengan diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia yang kedua pada tahun 1945 di Medan, Sumatera Utara. Bentuk rumusan ejaan Melindo merupakan bentuk penyempurnaan dari ejaan sebelumnya. Namun, ejaan Melindo ini belum sempat dipergunakan karena pada masa itu terjadi konfrontasi antara negara kita Republik Indonesia dengan pihak Malaysia. Hal yang berbeda adalah bahwa di dalam ejaan Melindo, gabungan konsonan TJ seperti pada kata cinta diganti dengan C menjadi cinta. Juga gabungan konsonan NJ seperti Jonja diganti dengan huruf NC yang sama sekali masih baru. D. Ejaan baru atau ejaan LBK. Ejaan baru pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh Panitia Ejaan Malindo. Para pelaksanaannya pun di samping terdiri atas Panitia Ejaan LDK dan juga Panitia Ejaan dari Malaysia. Panitia itu berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Perubahan yang terdapat pada ejaan baru atau ejaan LBK yakni sebagai berikut. A. Gabungan konsonan DJ diubah menjadi J. Misalnya, remaja menjadi remaja, jalan menjadi jalan, perjaka menjadi perjaka. E. Ejaan yang disempurnakan. Pada waktu pidato kenegaraan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1972, diresmikanlah pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, ejaan tersebut dikenal dengan nama Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EGD.
Ejaan itu merupakan hasil yang dicapai oleh kerja panitia Ejaan Bahasa Indonesia yang telah dibentuk pada tahun 1966. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakannya ini merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan Ejaan Suwadi atau Ejaan Republik yang dipakai sejak Maret 1947. Selanjutnya, Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Sejak akhir 2015 silam, EYD berubah menjadi EBI, Ejaan Bahasa Indonesia sebagai pedoman umum. Perubahan yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia ini berlandaskan Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. Adapun perbedaan ejaan bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan dapat terlihat sebagai berikut. Yang pertama, penambahan huruf vokal diftong. Pada EYD, huruf diftong hanya 3, yaitu AI, AU, dan OI. Sedangkan pada EBI, huruf diftong ditambah 1, yaitu EI. Misalnya pada kata geyser dan survei. Yang kedua, penggunaan huruf kapital. Pada EYD tidak diatur bahwa huruf kapital digunakan untuk menulis unsur julukan. Sedangkan dalam EBI, unsur julukan diatur dan ditulis dengan awal huruf kapital. Yang ketiga, penggunaan huruf tebal. Dalam EYD, fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya, mengkhususkan huruf, serta menulis lema atau sublema dalam kamus. Dalam EBI, fungsi ketiga dihapus. Ada pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali oleh pemerintah dan para pakar bahasa dan sastra Indonesia untuk membahas perkembangan bahasa Indonesia. Pertemuan rutin ini dinamakan dengan Kongres Bahasa Indonesia. Kongres-kongres ini begitu penting bagi sejarah kemajuan bahasa Indonesia pada umumnya. Oleh karena dengan adanya Kongres Bahasa Indonesia menjadi lebih kompleks kosakatanya, menjadi lebih mantap dan membakukan kata atau dalam penyerapan bahasa asing. Hal ini terjadi dan dibahas dalam Kongres Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia yang sudah dilaksanakan, yang pertama Kongres Bahasa Indonesia pertama yaitu di Solo, Jawa Tengah. Kongres Bahasa Indonesia kedua dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara. Kongres Bahasa Indonesia 3 sampai dengan Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 diadakan di Jakarta.